Debe, Bu Atin. Oke, baiklah. Kita akan mulai ibadah kita. Sharing firman hari ini, silakan Pak Daniel Ferry. Waktu dan tempatnya, silakan. Oke, shalom, selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan. Mari kita doa sebentar ya. Tuhan, dalam waktu sekitar 1 jam ke depan, biar ini bukan sesuatu yang sekedar dari manusia Tuhan. Tapi Engkau yang mengilhami, Engkau yang menghembusi dengan pengertian, Roh-Mu yang bekerja memberikan kami hikmat, pengertian, dan Kau menyatakan dirimu sendiri Tuhan. Kau mewahyukan dirimu sendiri Tuhan secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ilahi yang Kau kerjakan bagi setiap kami, dan kami mau tangkap, mau terima semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan di hari-hari terakhir, juga di penghujung tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau belajar dan mau mendengarkan firman Tuhan, kita berkata amin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ini saya udah bisa share screen ya Bu ya? Bisa Pak. Mari ya, coba. Saya share screen. Saya belum nih Bu. Saya belum nih. Mungkin saya masuk dari user yang berbeda. Saya masuk dari user yang ini. Tadi saya dari HP sekarang, tapi saya dari laptop. Saya belum bisa share. Oh ya, sudah bisa. Ya, jadi ketika saya merenungkan firman Tuhan dan mempersiapkan Bapak dan Ibu, saya tergerak untuk membagikan atau kita belajar membahas sama-sama mengenai bagaimana kita menahan bencana ya dengan mengangkat perjanjian Nuh. Ya, jadi ini gambarnya, ilustrasinya memang itu Bu ya, dari komik ya, kartun, yaitu ketika Popeye ini menahan air gitu ya Bapak dan Ibu, airnya meluber gitu. Ya, ini ilustrasi aja ya. Nah, jadi dasarnya mungkin sebelum saya masuk ke ayat Bapak dan Ibu, mungkin saya gambarkan sedikit ya, ambil waktu sedikit saja ya, hanya singkat saja untuk menjelaskan konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya ini kita berada di penghujung daripada akhir daripada akhir zaman ya. Alkitab berkata di 2 Petrus bahwa 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari ya. Jadi beberapa penafsir itu menyimpulkan ya bahwa ada berbagai masa istilahnya para pendahulu atau bapak-bapak, masa orang Yahudi dan masa gereja. Kita ada di sini nih ya, 2000 tahun masa gereja sejak pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta ya. Dan kita menanti-nantikan akhir daripada masa gereja ya, yang disebut sebagai kedatangan yang kedua kali, dan kita akan masuk kepada kerajaan 1000 tahun yang dikatakan itu sebagai kerajaan 1000 tahun damai, di mana iblis diikat 1000 tahun ya. Itu dinubuatkan dengan Tuhan itu beristirahat di hari Sabat. Nah, tapi ini kita berada pada tahun-tahun di mana kita belum memasuki masa kerajaan 1000 tahun. Akibatnya apa? Akibatnya itu iblis bekerja dengan sangat giat sekali sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, nah ini sebenarnya ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah untuk gereja ya. Sebenarnya kalau Tuhan datang untuk gereja, nah gereja itu akan terangkat, yang garis merah ini ya. Tetapi nanti masih ada lagi kedatangan Tuhan yang benar-benar menjejakkan kaki secara fisik di bumi dan akan memerintah. Ya, nanti bukan lagi pemerintahan daripada manusia, tetapi istilahnya ada pemerintahan Tuhan ya, sampai masuk kepada kerajaan 1000 tahun ya. Nah, jadi kita ini ada di masa-masa sebelum pengangkatan, sebelum rapture ya. Kenapa saya kasih tahu ini Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena nanti setelah rapture itu akan sangat berbeda ya. Setelah rapture, setelah gereja tidak ada di bumi, itu bencana itu akan jauh lebih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Apa yang jahat itu akan jauh lebih banyak lagi ya. Kenapa? Karena itu hari-hari terakhir di mana iblis itu diizinkan untuk menguasai dunia ya, menguasai seluruh bumi. Tetapi itu adalah waktu untuk pemulihan. Untuk siapa?
untuk Israel, ya Bapak dan Ibu. Jadi akhir zaman itu ada bedanya untuk Israel dan untuk gereja. Ya, harusnya kita ini mengalami yang di sini terangkat harusnya. Ya, jadi ini perbedaannya. Kalau yang pengangkatan ini ketika anak-anak gereja itu diangkat dan bertemu dengan Tuhan di awan-awan, tapi kemudian ada yang disebut kedatangan kedua, yaitu Tuhan benar-benar menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya, dan beberapa itu menggambarkan lagi bahwa ketika terjadi pengangkatan, nah ini juga merupakan penggenapan dari masa-masa pernikahan anak domba, yaitu gerejanya dengan kepala gereja itu akan melangsungkan pernikahan, ya. Nah, jadi gambarannya lebih kurang seperti ini, ya. Tapi bagi yang belum, ya misalnya Israel gitu ya, entah Israel juga mengalami perjamuan kawin itu juga saya nggak tahu, ya. Tetapi nanti akan ada masa yang jelas di mana Tuhan itu datang ke bumi dengan ribuan orang-orang kudusnya, dengan pasukan malaikatnya. Ya, kalau yang pertama tadi Tuhan datang sebagai pencuri, Bapak dan Ibu. Dan ketika Tuhan menjejakkan kaki, nanti akan ada Bukit Zaitun itu terbelah, Bapak dan Ibu. Ada ayatnya di Zakaria. Ya. Nah, jadi buat saya, ya, yang disebut akhir zaman ketika kita menunggu-nunggu pengangkatan, Bapak dan Ibu, terlepas daripada apa yang Bapak Ibu percaya. Karena di sini saya bukan mau mendebat, ya, bukan mau istilahnya mempertentangkan kebenaran, ya. Silakan percayai apa yang menurut Bapak dan Ibu benar, nanti kita lihat, ya, penggenapannya. Nah, itu pengantarnya. Nah, sekarang gini Bapak dan Ibu, mari kita baca ayatnya, ya. Bagaimana cirinya kedatangan anak manusia, ya. Matius 24 ayat 37 sampai 39. Izinkan saya bacakan, kalau Bapak Ibu mau baca sama-sama juga boleh, ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia, ya. Jadi saya rasa ketika kita bisa lihat bahwa ketika anak manusia itu datang akan ada sesuatu bencana seperti yang digambarkan dengan air bah ini, Bapak dan Ibu, ya. Dan ini memang berbeda-beda juga, ya, penafsirannya. Tetapi ada orang Yahudi, orang Israel yang berkata bahwa memang biar bagaimanapun Tuhan punya perjanjian dengan bangsa Israel, sehingga Tuhan itu tidak menetapkan bangsa Israel untuk mengalami masa yang disebut masa murka Allah, ya. Jadi kalau bicara mengenai waktu-waktu, hari-hari atau tahun-tahun terakhir menjelang kedatangan Tuhan itu juga digolongkan dengan disebutnya masa murka Allah, atau bisa juga kalau Tuhan sudah datang, nah itu mengawali masa murka Allah, ya. Jadi ada hal-hal yang saya nggak tahu terlalu detail, dan saya nggak terlalu mau istilahnya berdebat dengan istilahnya pengertian teologis. Cuma yang penting apa yang kita lakukan, seberapa kita mengerjakannya, ya. Mari kita uji, mari kita saling bersaksi, dan kita lihat, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mungkin gambarannya seperti ini, ya. Gambarannya apa? Gambarnya Nuh membangun satu bahtera yang cukup tinggi, dan orang-orang itu saya percaya, saya nggak tahu istilahnya. Cuma saya membayangkan, ya, banyak orang yang mengejek, ya, ketika Nuh itu membangun bahtera, ya. Dan sampailah pada suatu hari akhirnya hujan itu turun, dan orang-orang itu, ini kalau menurut gambar ini, ya, ini kelihatannya sadar dan berusaha berjuang untuk masuk bahtera. Tetapi itu sudah terlambat, ya, karena pintu bahtera itu sudah tertutup, Bapak dan Ibu, ya. Demikian pula hari-hari terakhir ini, Bapak dan Ibu, ya. Percaya tidak percaya, setelah gereja terangkat, itu merupakan hari yang mengerikan, ya, tidak enak berada di bumi. Kenapa? Karena iblis itu begitu bebas menyatakan murkanya, karena dia belum diikat, dan dia itu istilahnya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan sebanyak mungkin. Nah, jadi kita lihat Bapak dan Ibu, ya, ada yang namanya penghakiman Tuhan, dan penghakiman Tuhan ada yang bersifat global seperti pada masa air bah. Tetapi Bapak dan Ibu, Alkitab juga mengatakan bahwa penghakiman atas suatu kota itu pada kenyataannya itu berlaku untuk kota-kota tertentu, ya. Jadi misalnya Misalnya ada ayatnya, yaitu
ketika Niniwe, ya kota yang besar 120.000 penduduknya itu akan ditunggang balikan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya singkat cerita, ada nabi yang datang, nabi itu memberikan peringatan dan bangsa Niniwe bertobat. Ya, jadi mereka puasa. Ya, saya nggak tahu tuh puasa Niniwe, Bapak dan Ibu. Saya nggak pernah mengalami puasa Niniwe. Saya kalau puasa Esther pernah, tapi puasa Niniwe itu katanya sampai ternak, sampai bayi, ya nggak makan 3 hari 3 malam gitu. Ya, nah terus ada kejadian lagi ya yang dapat kita pelajari Bapak dan Ibu dari kejadian 18 ya Bapak dan Ibu bisa baca, bisa renungkan supaya Bapak dan Ibu mengerti ya sebagai pasukan doa itu tujuannya apa? Perang itu tujuannya apa? Lalu apa Bapak dan Ibu ya. Nah, ketika Abraham menyadari, mengerti, diberitahu Tuhan bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan, ya waktu itu Lot tidak dikasih tahu Bapak dan Ibu. Ya, jadi bayangin ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan dan diberitahu penghakiman yang akan terjadi, tetapi ada juga orang-orang Lot itu disebut orang benar, tapi tidak mendapat pemberitahuan dari Tuhan mengenai apa yang akan terjadi. Ya, nah singkat cerita Abraham bernegosiasi tawar-menawar dengan Tuhan dan ternyata Bapak dan Ibu yang ditawar apa? Ya kalau orang di supermarket atau di pasar nawar harga Bapak dan Ibu, tapi Abraham itu menawar jumlah orang benar ya. Kalau jumlah orang benarnya awalnya berapa? 50 gitu ya. Itu Sodom dan Gomora tidak jadi dimusnahkan. Tetapi kemudian bagaimana tuh Abraham tahu bahwa jumlah orang benar itu tidak sampai 50. Jadi Abraham nawar lagi. Tetapi akhirnya Abraham sampai pada satu titik di mana Abraham ini mungkin tahu bahwa apa? Ini udah harga mati, ini udah nggak bisa ditawar lagi. Ya, jadi mereka itu berhenti, Abraham itu berhenti di angka 10 seingat saya. Ya, dan ternyata orang benarnya itu tidak sampai 10. Ya, Lot ada di situ dengan anak-anaknya, dengan istrinya, mungkin mereka dianggap orang benar juga, tetapi mungkin cuma ada 5, atau cuma ada 7, atau cuma ada 8. Akibatnya Sodom dan Gomora mengalami bencana, mengalami murka Tuhan. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini satu poin yang penting yang perlu kita garis bawahi. Seberapa jumlah orang benar yang berdiri atas satu kota, atas satu bangsa, atas satu daerah. Ya, misalnya kalau Bapak dan Ibu rata-rata mungkin di Banten ya, sekitar Tangerang dan Banten. Nah, ini Tuhan itu menghitung nih berapa banyak jumlah orang benarnya. Ya, yang berdosa berapa banyak, dosanya dosa apa saja, ya. Dan kalau itu sampai pada satu jumlah tertentu, jumlah di mana timbangan itu istilahnya udah nggak bisa digeser-geser lagi, nggak bisa dikotak-katik lagi, akan turun murka, akan turun penghakiman, ya. Dan ini mungkin saya bisa gambarkan atau saya bisa berikan ilustrasi mengenai Palu, ya Bapak dan Ibu tahu, ya di Palu itu mengalami gempa 7,7 skala Richter. Ya, saya tidak menghakimi Bapak dan Ibu, cuma beberapa orang bersaksi bahwa apa? Bahwa ketika mereka menjelang hari-hari di mana gempa itu terjadi, mereka itu katanya melakukan ritual. Ya, ritualnya apa? Ritualnya itu katanya memberikan korban. Ya, kalau nggak salah potong kambing. Ya, kambing itu darahnya diciprat-cipratkan supaya sembuh. Ya. Terus ada proses mengawinkan ya, katanya yang dikawinkan apa ya, kalau nggak salah dengar itu saya rasa buaya sama apa gitu loh ya, karena satu dari laut, satu bukan dari laut gitu ya, katanya dikawinkan ya. Dan itu Bapak dan Ibu, saya percaya kita anak-anak Tuhan mengerti bahwa itu adalah penyembahan berhala yang mendatangkan murka Tuhan. Nah sekarang bagaimana dengan kota kita Bapak dan Ibu? Bagaimana dengan daerah yang merupakan warisan yang dipercayakan kepada kita, ya? Dan kita bisa lihat di Lukas, ya. Saya bacakan saja, ya. Atau saya rasa ini Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Nah, tapi saya sebutkan saja, saya hitung, ya. Di sini ada berapa kota, Bapak dan Ibu, yang dinilai. Ya, di situ ada Sodom, ada Korazim, ada Betsaida, ada Tirus, ada Sidon, ada Kapernaum. Ya, jadi di sini ini ada penghakiman yang ditentukan oleh setiap kota,
Ya, walaupun ada penghakiman pribadi. Contohnya apa? Contohnya Lot. Ya, contohnya Lot itu ada di Sodom, tinggal di Sodom, tetapi dia juga diluputkan. Ya, dia istilahnya mendapat perkecualian. Ya, tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa kota demi kota itu ditimbang, dihakimi. Ya, nah jadi ini juga harusnya menjadi perenungan, persiapan buat kita, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa menahan bencana itu, Bapak dan Ibu. Ya, dan Bapak dan Ibu ingat ya bahwa apa? Ketika ritual itu dilakukan, nah itu mendatangkan murka Tuhan, mendatangkan cemburu Tuhan, Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena itu bentuk altar, bentuk penyembahan, bentuk mezbah. Nah, ini juga dasarnya terjadi di Alkitab, ya, kapan? Di Kejadian 8. Ya, singkat cerita itu Alkitab berkata di Kejadian 6, ya, kalau nggak salah kalau nggak salah lebih kurang itu anak-anak manusia menikah dengan anak-anak Allah, ya. Jadi yang terjadi itu adalah hubungan antara manusia dengan roh-roh, ya, dengan spirit atau malaikat jatuh, ya. Dan itu dianggap kekejian buat Tuhan. Setelah itu manusia menjadi jahat, Bapak dan Ibu. Ada keterangannya di Kejadian 6, ya, cuma saya nggak bahas di sini. Nah, singkat cerita, Tuhan menjadi murka, lalu Tuhan mau memusnahkan seluruh bumi. Ya, lalu apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Apa yang dibuat oleh Nuh? Ya, ini sudah selesai, ya. Nuh sudah mendirikan bahtera, laut sudah banjirnya sudah surut, Bapak dan Ibu. Dan tapi ternyata kita baca di sini, ya. Kejadian 8 ayat 20 dan 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah, katakan sama-sama, mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, jadi di sini kita lihat, Bapak dan Ibu, bahwa apa? Dengan kejahatan begitu banyak yang terjadi di Kejadian 6, Tuhan itu marah, Tuhan itu mengutuk bumi karena manusia. Ya, sehingga dengan kutukan itu datanglah penghakiman atas seluruh bumi, Bapak dan Ibu. Ya, dan kemudian apa? Kemudian Tuhan benar-benar membinasakan segala yang hidup sehingga hanya sisa 8 orang, yaitu Nuh dan istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya, Bapak dan Ibu. Ya, jadi apa yang Nuh lakukan, Bapak dan Ibu? Nuh mendirikan mezbah, dan ketika mezbah itu berdiri, ada korban, ada api. Nah, apinya ini naik ke surga. Nah, Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, hari-hari ini saya percaya ini juga sedang terjadi. Ya, yaitu apa? Yaitu Tuhan itu sedang menimbang, Tuhan sedang mencium, Tuhan sedang menilai apa yang kita naikkan sebagai persembahan, Bapak dan Ibu. Ya, ayatnya di mana? Ada di Wahyu 11. Ya, cuma saya rasa saya nggak buka sekarang. Cuma di Wahyu 11 itu ada manusia yang diberikan tongkat pengukur dan disuruh mengukur orang, bait Allah, dan yang beribadah di dalamnya, serta mezbah. Ya, jadi mezbah ini, kita ini diukur, Bapak dan Ibu. Ya, mezbah itu diukur, dan mezbah itu dikatakan kalau yang di pelataran luar akan terinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Ya, berarti kalau nggak di pelataran luar, ada juga yang di pelataran dalam. Ya, kalau lebih dalam lagi dari pelataran dalam, ada yang namanya ruang Maha Kudus, Bapak dan Ibu. Nah, menjadi pertanyaan, menjadi perenungan, menjadi pergumulan buat kita, Bapak dan Ibu. Kita ini berada di mana? Apakah kita, persembahan kita, ya, mezbah kita, itu hanya cukup sampai di pelataran luar? Atau bisa masuk ke pelataran dalam? Atau bahkan bisa masuk ke ruang Maha Kudus, Bapak dan Ibu. Ya, memang secara teori, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus naik ke kayu salib, tirai bait suci terbelah, itu
setiap orang itu bisa ketemu dengan Tuhan, bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Cuma apakah setiap orang benar-benar memanfaatkan darah Yesus, mengerti artinya pengorbanan darah Yesus? Ada orang yang hidup dalam dosa-dosanya, dalam kebenaran dirinya sendiri. Memang lahiriahnya bisa saja Kristen, Bapak dan Ibu, yang mungkin kemana-mana bawa Alkitab, yang mungkin menjadi hamba Tuhan, ya. Tetapi di Matius 7 dikatakan, hanyalah engkau karena engkau disebut pembuat kejahatan. Ya, jadi kita ini perlu minta supaya apa, Bapak dan Ibu, supaya Roh Kudus ini menginsyafkan kita, supaya kita mengerti kita ini ada di mana, Bapak dan Ibu. Apakah kita di pelataran luar? Kalau pelataran luar gimana? Siap-siap. Karena apa? Pelataran luar akan terinjak oleh bangsa-bangsa lain. Atau bisa masuk ke ruang kudus, atau malah bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Dan ini Bapak dan Ibu, ya, ini ayat ini diakhiri dengan peringatan, ya, atau bukan peringatan, ya, berkat Tuhan, ya. Tuhan berkata bahwa apa? Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai, ya, boleh katakan sama-sama, ya, tidak akan berhenti-henti menabur, musim menabur dan menuai, ya, dan seterusnya. Kenapa, Bapak dan Ibu? Karena tidak terlalu lama lagi, Bapak dan Ibu, saya nggak tahunya persisnya berapa lama, itu yang namanya sistem jual beli itu akan berhenti, Bapak dan Ibu. Ya, anak-anak Tuhan bisa memilih mau tetap berjual beli atau tidak berjual beli. Kalau mau tetap berjual beli, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Harus pakai tanda binatang, Bapak dan Ibu. Suka nggak suka, percaya nggak percaya. Ya mungkin izinkan saya mengingatkan Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita bersiap, Bapak dan Ibu. Ya. Dan kita nggak khawatir, nggak bingung. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengingatkan di sini bahwa tidak akan berhenti-berhenti musim menabur dan menuai. Selama kita menabur, kita akan menuai, Bapak dan Ibu. Ya, jadi hari-hari ini tadi katanya ada misalnya acara Natal, Bapak dan Ibu. Itu kalau kita nggak mengerti itu kita bisa merupakan beban, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin ada gereja-gereja yang berpandangan bahwa apa misalnya, ya ini katanya ada gereja yang berpandangan bahwa apa itu ibadah itu dihitung seperti bisnis, ya gimana dihitung profit and loss-nya, ya ini apakah ini profit center atau cost center, ya kalau mengadakan ibadah buat pengusaha-pengusaha, wah ini profit center, ya tapi kalau ibadah buat manula lansia, nah ini cost center, Bapak dan Ibu, ya. Dan kalau bisnis yang namanya cost center harus ditutup, Bapak dan Ibu, ya. Kita boleh punya profit center, tapi nggak boleh punya cost center, ya. Demikian perhitungan bisnis, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, itu orang yang belum mengerti artinya mesbah, ya. Malah berdagang dengan Tuhan, ya. Jual beli dengan Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan untuk keuntungan yang didapat, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kalau kita mengerti hal ini, Bapak dan Ibu, kita akan belajar untuk mendirikan mesbah, sebagaimana Nuh mendirikan mesbah. Ya, kemarin juga kita baru Natalan, Bapak dan Ibu. Ya, dan Tuhan itu memberikan istilahnya di hati kita ini beban satu angka, ya sekian jiwa, gitu ya. Tadi Bapak dan Ibu sedang hitung-hitung, ya berapa jumlahnya. Nah, kita juga bergumul seperti itu, ya akhirnya kita berdoa buat satu angka, wah dihitung-hitung apa, ya dihitung-hitung konsumsinya berapa, ya dihitung-hitung transportnya berapa, ya kenapa? Karena kita mengadakan perjamuan, ya dan kita harus menyediakan makanan, ya dan menyediakan transport juga kadang-kadang, ya dan keluarlah, waduh segini deh, akhirnya gimana? Ya udah kita mendirikan mesbah, kita istilahnya menarik persembahan, ya untuk apa? Untuk menawarkan buat orang yang mau ikut ambil bagian, ya. Tetapi kalau kita mengerti hal ini, Bapak dan Ibu, itu bukan sekedar beban, ya itu bukan sekedar cost center. Kenapa? Karena nanti semua uang itu nggak ada nilainya, Bapak dan Ibu. Ya semua uang itu akan masuk kepada sistem di mana orang tidak dapat lagi berjual
beli, ya mau uang Bapak Ibu misalnya 1 miliar, 100 miliar, sekian triliun, nanti percayalah Bapak dan Ibu ya. Nah, nanti saya coba buktikan ya. Jadi buktinya apa? Nah, Bapak dan Ibu bisa cari ya. Ini cari, saya bukan ahli ekonomi, saya juga istilahnya bukan punya gelar ekonomi. Cuma saya belajar mendengarkan suara Tuhan, belajar juga teologi ya. Dan ini Bapak dan Ibu gambaran singkatnya. Ya, ini apa? Ini yang merah itu uang ya. Uang dari tahun sekian 1969 sampai grafik ini 2014 ya, jadi sekitar 7 tahun yang lalu ya. Nah, jadi ternyata Bapak dan Ibu sebagian besar uang itu dicetak oleh bank ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa cari persentasenya, itu bank itu nilainya 97% ya. Nah, uang yang tunai itu cuma 3%. Ya, kenapa saya ceritakan hal ini? Supaya kita mengerti Bapak dan Ibu bahwa apa? Ya benar Bapak dan Ibu, uang ini cuma istilahnya gini ya, cuma numpang lewat aja Bapak dan Ibu. Cuma alat aja di tangan kita. Terserah kita bisa pakai untuk apa gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau zaman dulu ya, itu kalau orang mau mencetak uang itu harus pakai jaminan. Jaminannya apa? Jaminannya emas ya. Tetapi sejak tahun sekian ya, sejak tahun 1970-an kalau nggak salah. Nah, itu orang cetak uang itu tidak usah pakai jaminan emas lagi ya. Jadi jaminannya apa? Jaminannya iman, kepercayaan bahwa apa? Orang percaya bahwa ada uang di bank dan uangnya bisa dipakai bayar ya. Jadi orang itu istilahnya Bapak dan Ibu, orang yang ngerti bisa cetak uang seenaknya ya. Makanya Bapak dan Ibu jangan kaget orang kaya makin kaya. Ya, kenapa? Karena mereka mengerti, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu, nanti kapan persisnya, nah saya nggak tahu, ya. Uang yang tunai ini tidak akan ada lagi, ya. Toh uang tunai itu cuma 3%, Bapak dan Ibu, ya. Nanti uang itu, rekening-rekening itu nanti, ya ada beberapa tempat itu sudah mulai diberlakukan, ya. Di Irlandia, gitu ya, bank-bank itu mulai ditutup, ya. Bapak dan Ibu mungkin telah belajar ekonomi, ya kalau enggak nanti bisa cari orang yang lebih mengerti ekonomi, ya. Ini ada beritanya Bapak dan Ibu ya. Beritanya apa? Bahwa yang namanya uang dolar Amerika ya, itu dihitung dari bulan Mei ya, itu 40% dari uang dolar itu dicetaknya 40% ya dari semua uang dolar dalam sejarah itu dicetak dalam 12 bulan terakhir. Saya ulangi ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak dan Ibu belajar ekonomi ya, uang 40% uang dolar Amerika itu dicetak dalam 12 bulan terakhir. Nah, kira-kira ini apa yang akan terjadi Bapak dan Ibu? Ya. Nanti secara umum akan ada waktunya, akan ada masanya di mana tiba-tiba ya dolar itu istilahnya mungkin nggak ada nilainya mungkin atau turun nilainya ya. Ini ada grafiknya. Grafiknya apa? Tahun 17 ya 2018 ini uang itu baru sekitar 3,5 triliun dolar ya. Tapi hanya dalam 1 tahun itu udah naik jadi 5,5-6 triliun ya. Jadi selama sekitar 1 tahun ini Bapak dan Ibu itu banyak orang cetak uang. Ya bank-bank sentral itu mencetak uang. Ya, kenapa? Karena sakit penyakit ini istilahnya memang kelihatannya mengerikan sih Bapak dan Ibu. Tetapi ini belum apa-apanya. Tujuan mereka adalah mengendalikan ekonomi dan menguasai sampai ada sistem tanda binatang. Sampai ada manusia durhaka yang nanti naik dan menjadi pemimpin dunia Bapak dan Ibu. Ya, siapa? Saya persisnya belum tahu Bapak dan Ibu ya. Cuma saya lihat ciri-cirinya, tanda-tandanya ya. Ini berita dari apa? Dari Forbes ya, majalah Forbes atau ABC gitu ya, bahwa apa? Kekayaan para triliuner ya, di sini disebutnya bilioner, itu naik 5 triliun selama pandemi. Ya. Jadi orang kaya nih makin kaya Bapak dan Ibu. Ya, ini contohnya siapa? Misalnya di sini ya, ini naiknya sekian ya, ini muka-mukanya ada yang punya Amazon, ada yang punya mobil, ada yang punya apa? Ini software ya, Facebook. Nah, ini pertambahan kekayaannya lebih kurang seperti ini. Ya, ini memang waktunya nggak sama ya. Nggak sama itu
ada yang peningkatannya itu udah lama ya, ada yang sampai tahun berapa, tapi yang kelihatannya meningkat paling banyak itu yang bikin mobil ya, mobil listrik ya, ini 400% ya. Jadi tambah kaya Bapak dan Ibu. Dan kita harus tahu Bapak dan Ibu ya, kalau kayanya itu secara jujur ya itu nggak mendatangkan murka Tuhan ya, tetapi kalau kekayaan ini digaruk secara tidak halal ya, mengorbankan orang-orang lain ya, nah ini akan mendatangkan murka Tuhan ya, dan turunnya murka Tuhan itu dalam bentuk bencana salah satunya ya. Nah, jadi mungkin saya gambarkan kesaksian-kesaksiannya supaya apa Bapak dan Ibu? Supaya Bapak dan Ibu belajar mengerti bagaimana kita menahan bencana. Ya, ini ada kesaksian sedikit yang mungkin saya udah pernah sampaikan, tapi saya sampaikan lagi ya, ini Pak Presiden B.J. Habibie ya, Presiden Indonesia ketiga, dulu ke Jerman ya, sekolah 10 tahun, lalu beliau itu bisa bikin pesawat ya, punya 46 katanya 46 paten ya. Nah, jadi singkat cerita Bapak dan Ibu, ketika kami diberi tugas ke Jerman Bapak dan Ibu sekitar 3 tahun yang lalu, nah kami pergi melakukan doa peperangan ya, kita melakukan doa sebagai pasukan, kita pergi ke tempatnya di mana Hitler ini pernah pidato ya, pernah tulis buku ya. Kita ke camp di mana itu merupakan camp pembantaian yang pertama gitu ya. Dan singkat cerita Bapak dan Ibu, di akhir cerita menjelang kami kembali ke airport ya, itu Tuhan itu memberikan tanda pelangi Bapak dan Ibu yang sangat jelas ya. Jadi ini pelangi dari mana dasarnya? Dari perjanjian Nuh Bapak dan Ibu. Ayatnya di mana? Ayatnya misalnya di Kejadian 5 ya. Jadi itu perjanjian, tetapi ternyata di hadapan Tuhan itu bukan sekedar perjanjian, tapi nilainya sumpah ya. Yesaya 54 ayat 9. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepada Nuh bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, terhadap Nuh, dan tidak akan menghardik engkau lagi ya. Jadi pada hari itu Tuhan murka terhadap Nuh, Tuhan menghardik Nuh ya, dan dinyatakan dengan apa? Seluruh bumi dibinasakan ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada satu perjanjian yang penting yang kalau apa? Yang kalau kita bisa naikkan di hadapan Tuhan, kita bisa angkat di hadapan Tuhan, itu akan bisa menahan bencana. Kenapa Bapak dan Ibu? Ya, katakan di sini bahwa apa? Air bah tidak akan meliputi bumi lagi, ya. Dan Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar beritanya bahwa apa? Hari-hari ini sering diulang bahwa apa? Terjadi gempa, ada risiko tsunami, ya. Kemarin baru terjadi gempa 7 skala Richter Bapak dan Ibu ya. Yang di Aceh itu dulu sekitar 8 atau 9 skala Richter ya. Dan Bapak dan Ibu bisa ikuti berita bahwa apa? Menurut ahli-ahli ya, menurut mereka yang punya mempelajari, itu sudah ada energi ya, energi yang siap istilahnya meledak kapan saja ya, menjadi gempa ya. Ketika apa? Itu katanya itu ada di sepanjang selatan Pulau Jawa, Bapak dan Ibu, ya. Dan itu bagian daripada Ring of Fire, ya. Ring of Fire itu Bapak dan Ibu bisa cari, pelajari lebih luas lagi. Itu meluas, ya, sampai kemana? Sampai ke sepanjang samudra apa ya? Atlantik, ya, kalau nggak salah. Atlantik atau Pasifik, ya, mungkin saya salah, ya. Nah, jadi gini, Bapak dan Ibu, kita harus ngerti, Bapak dan Ibu, apa yang Tuhan janjikan, ya, hukumnya bagaimana, ya. Nah, ini saya ajak kita renungkan ya ke 1 Tawarik 16 ya. Tuhan ini ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal ya. Jadi ini Bapak dan Ibu ada satu apa? Satu tingkatan-tingkatan ya, dari apa? Dari perjanjian Tuhan ya. Tuhan itu dengan Abraham memberikan perjanjian, tapi begitu turun ke Ishak jadi sumpah ya. Sumpah itu akar katanya 7 Bapak dan Ibu ya. Sheba, Syafa, Sefaot ya.
Sabat itu akar katanya sama ya. Jadi ketika satu perjanjian diulang sampai 7 kali, nah itu menjadi sumpah yang tidak lagi istilahnya dapat dibatalkan ya. Kekuatan sumpah itu lebih tinggi daripada perjanjian, Bapak dan Ibu ya. Tapi ternyata ada lagi ya yang dikatakan apa, menjadi ketetapan ya. Kalau udah merupakan ketetapan itu tidak bisa diganggu gugat lagi, Bapak dan Ibu, tidak bisa dibatalkan lagi. Kalau perjanjian ya mungkin saja masih bisa dibatalkan ya, bahkan turun ya, sebenarnya bukan turun ya, tapi Yakub itu kan berubah menjadi Israel ya. Israel itu cenderung bangsa ya, dan bagi Israel itu udah bukan ketetapan lagi, tetapi menjadi perjanjian kekal, Bapak dan Ibu ya. Jadi gini, Bapak dan Ibu, apakah kita mendapat menerima janji ini, Bapak dan Ibu? Ya, ya memang secara teori ya semua anak Tuhan bisa menerima, Bapak dan Ibu. Tetapi pada prakteknya, Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu bisa uji, itu belum tentu, Bapak dan Ibu. Semua anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Ya, bisa aja anak Tuhan ini ternyata nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu dengar ya, waktu itu ada yang di Palu ya, di Palu itu ada katanya di situ itu pasti cukup banyak anak Tuhan ya, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu tuh gereja-gereja Toraja gitu banyak ya. Tetapi kalau Bapak dan Ibu dengar ya, saksikan ceritanya, itu ada yang namanya petobo ya. Petobo itu sampai jadi kayak bubur tanahnya ya, dan mengalami istilahnya bisa hanyut ya sekian kilometer ya. Bahkan orang-orang itu tenggelam ya. Seperti apa? Seperti penghakiman Tuhan atas Korah, Datan, dan Abiram. Ya kenapa? Karena mungkin gereja diam saja, mungkin ya. Gereja mengizinkan terjadinya prostitusi ya, penjualan narkoba, perjudian, dan lain sebagainya. Gereja tidak berdiri dan tidak membangkitkan orang-orang benar, Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saudara dan saya punya tanggung jawab, Bapak dan Ibu, untuk apa? Untuk membangkitkan orang-orang benar yang berdoa ya, untuk satu bangsa, untuk satu kota, untuk satu pulau, Bapak dan Ibu ya. Dan ini kita balik ya, balik ke Kejadian 9 ayat 16 ya. Busur itu merupakan tanda ya. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jadi Allah ini punya perjanjian, bahkan bukan perjanjian yang bisa tidak berlaku. Misalnya apa? Ketika Nuh meninggal, perjanjian itu tidak berlaku. Tetapi perjanjian ada yang sifatnya turun-temurun. Ya misalnya apa? Misalnya ini contoh ya. Ini contoh, ini gimana ya? Misalnya contoh, misalnya saya nih di sini kenal Bu Eva gitu ya. Oh terus saya lihat anaknya Bu Eva gitu ya, misalnya gitu ya. Terus saya berjanji nih, pokoknya misalnya ini cuma contoh ya. Misalnya apa? Misalnya terjadi apa-apa. Nah ini pokoknya saya akan menjamin hidup anaknya gitu ya. Nah, seperti asuransi gitu. Nah, jadi bahkan ketika orang tuanya pun udah nggak ada, atau ya kalau mungkin contoh itu mungkin kurang enak ya, tapi gambarkan aja seperti itu, bayangkan seperti itu ya. Jadi bahkan ketika generasi yang di atas sudah tidak ada, itu akan tetap berlaku kepada yang di bawah, Bapak dan Ibu ya. Dan saya itu tahun 2018, nah tahun 2019 ya seingat saya, atau 2018 juga, 2019 seingat saya. Nah, saya pergi juga ke Papua, Bapak dan Ibu ya. Kita pergi ke satu tempat yang maaf kata ya, merupakan pijakan ya, menurut saya pijakan daripada roh kebodohan ya. Kebodohan itu kalau di Alkitab digambarkan seperti babi ya, atau anjing ya. Babi itu tidak mau belajar ya, babi itu membuang mutiara, tidak bisa menerima mutiara ya. Nah, saya gambarkan gini Bapak dan Ibu ya. Di gambar kiri itu saya sempat ketemu orangnya. Orangnya ini di sana Bapak dan Ibu itu pakai kalung ya. Kalungnya apa? Kalungnya taring babi ya. Dan mereka itu sangat suka makan bakar batu. Yang bakar batu itu daging babi dipotong-potong, lalu batunya dipanaskan, lalu dibakar di situ.
Nah, Bapak dan Ibu kalau mempelajari kesehatan, ada yang suka nggak makan bakar batu, Bapak dan Ibu? Ya, bakar batu itu sebenarnya nggak terlalu sehat, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada cacing-cacing di daging babi yang nggak bisa mati, ya, ketika hanya dihangatkan dengan batu saja, Bapak dan Ibu. Akibatnya apa? Akibatnya itu sebenarnya nggak sehat, ya, untuk kesehatan, ya, nggak baik untuk kesehatan, ya. Bapak dan Ibu juga kalau lihat, ya, itu matanya merah. Kenapa matanya merah? Karena mereka itu ternyata punya kebiasaan katanya, ya, kalau tinggal di rumah tradisional mereka di Honai, ya, terus ada nyamuk, untuk menghindari nyamuk, apa yang mereka lakukan? Mereka bakar api supaya apa? Supaya asapnya itu mengusir nyamuk. Yang bayangin Bapak dan Ibu tinggal di rumah kecil di Honai, ya, nggak ada sirkulasi, lalu bakar asap di situ, bakar api di situ. Ya, jadi matanya itu merah Bapak dan Ibu, ya. Karena mungkin iritasi, ya, atau bagaimana Bapak dan Ibu, ya. Nah, tapi saya mau berkata gini Bapak dan Ibu, saya sampaikan bukan untuk menghina, tetapi saya untuk menyampaikan satu fakta kebenaran bahwa apa? Di balik semua perilaku itu ada roh yang memang bentuknya seperti babi. Sehingga apa? Sehingga orang itu kurang mengerti, ya, kurang bisa belajar, kurang hikmat Bapak dan Ibu, ya. Dan saya lakukan satu tindakan, ya, tindakan profetik, ya, untuk memerangi kebodohan, ya. Saya berikan topi saya Bapak dan Ibu, ya. Ini jadi tadinya topi saya berikan kepada Bapak ini bukan sekedar untuk gaya-gayaan, bukan sekedar untuk pamer gitu, ya, tapi untuk membalikan kebodohan menjadi hikmat Bapak dan Ibu, ya. Terus kami pergi juga ke tempat-tempat penyembahan berhala, ya, ke tempat malaikat jatuh, ya, terus pergi ke tempat misalnya di mana mereka ini masih menyimpan mumi Bapak dan Ibu, ya. Nah, singkat cerita setelah selesai doa peperangan, ya, nah, Tuhan memberikan pelangi, ya. Saya itu foto, kenapa? Karena pelangi itu adalah pelangi yang paling jelas yang pernah saya lihat seumur hidup saya, ya, kira-kira 28 tahun, 45 tahun, maaf, bukan 28, ya. Nah, jadi itu gambaran Bapak dan Ibu, bagaimana kita memerangi roh-roh, misalnya apa di sini, roh yang bentuknya babi, roh kebodohan, ya. Terus kita menahan bencana. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena memang ketika terjadi kejahatan, murka Allah itu akan turun, ya. Ada ayat-ayatnya juga di Yehezkiel 22 misalnya, ya. Nah, sekarang kita pelajari Bapak dan Ibu, ya. Dari semua pengertian itu, ya, kalau Bapak dan Ibu percaya, wah, saya ini punya kuasa untuk menahan bencana, ya. Saya bisa menahan bencana, ya. Buktinya apa? Buktinya pelangi tadi, ya. Nah, misalnya. Nah, bagaimana caranya kita membayarnya? Kita melakukan bagian kita, Bapak dan Ibu, ya. Saya ajak kita lihat ke Kejadian 6 ayat 8 dan 9, ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, ya. Dari sekian juta orang, saya nggak tahu ada berapa juta, ya, berapa puluh juta ada orang di bumi pada saat itu, hanya satu Nuh yang dikatakan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, pertanyaannya, Bapak dan Ibu, apakah saudara dan saya mendapat kasih karunia di mata Tuhan? Ya. Nah, bagaimana Nuh bisa mendapat kasih karunia? Ya, dikatakan di sini Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela, Bapak dan Ibu. Apakah kita sudah hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, Bapak dan Ibu? Ya, hari-hari ini banyak orang yang istilahnya menyampaikan kebaikannya, ya, hidup sebagai orang benar. Tapi kalau ditanya istilahnya apakah dia orang benar di hadapan Tuhan, menurut saya belum tentu, Bapak dan Ibu. Ya, saya ini menurut saya, ya, saya itu hari-hari ini, ya, maksudnya kalau saya merenungkan, ya, saya itu kenal Tuhan itu mungkin sekitar 20 tahun lah, anggap saja, ya, 20 atau 21 tahun, ya. Saya itu perhatikan, ya, kadang-kadang orang itu suka, ya, maaf kata, hamba Tuhan itu suka, ya, membagikan, menyaksikan kebenarannya. Tapi kalau menyaksikan kesalahannya, pertobatannya, banyak orang yang malas, ya, mungkin nggak mau atau sungkan atau merasa takut atau gimana gitu. Nah, menurut saya Bapak dan Ibu, orang itu punya kekurangan-kekurangannya, ya, dan saya nggak berani menghakimi orang, saya nggak berani menghakimi yang lain. Cuma menurut saya lebih percaya dengan orang yang berani mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahan-kesalahannya sebagai manusia, sebagai seorang manusia, sekalipun orang ini dipercaya sebagai hamba
Tuhan, ya. Dan ada ayatnya, ada penjelasannya, 1 Yohanes 1 bahwa apa? Ketika seorang itu mengaku dosa, maka dia akan dibenarkan. Ya, kalau orang ini tidak mengakui dosanya, ya tidak tahu dibenarkan atau tidak, ya. Dan saya lihat, ya, saya menyaksikan bahwa apa? Cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang saya lihat itu ternyata berguguran, Bapak dan Ibu. Ya, dulu ada hamba Tuhan yang menurut saya, wih, ini sering khotbah, ya, keren, ganteng, berpengaruh gitu. Saya pernah ngundang juga loh. Terus lama-lama nggak kedengaran beritanya. Ya, kenapa? Katanya selingkuh, katanya jatuh, katanya begitu. Ya, saya juga nggak tahu, Bapak dan Ibu. Saya nggak mau sebutkan nama karena menurut saya nggak etis juga. Ya, itu urusan mereka dengan hamba tuannya. Ya, cuma bagian saya belajar. Ya, apakah saya mendapat kasih karunia? Apakah saya hidup benar? Ya, dan Bapak dan Ibu, kata Nuh itu aslinya berarti istirahat. Ya, artinya apa, Bapak dan Ibu? Kita juga harus belajar beristirahat dari apa yang dari dunia. Ya, mungkin orang ini sibuk mencari uang. Nah, kita belajar mencari Tuhan, Bapak dan Ibu. Bukan berarti kita nggak perlu uang, Bapak dan Ibu, tetapi kita harus belajar mengerti bahwa apa? Kalau kita belajar Tuhan, kita mendapatkan kekekalan. Ya, kalau belajar mencari uang, apalagi dengan cara-cara yang tidak halal, yang mungkin korupsi, ya, mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri, sementara orang lain dirugikan. Nah, itu akan ada kutuknya, Bapak dan Ibu. Kita juga perlu belajar masuk hadirat Tuhan untuk apa? Mungkin sabat, ya, doa 24 jam, ya. Saya pernah lakukan itu 3 hari, ya, 3 kali 24 jam gitu ya. Tetapi beberapa waktu ini saya belum melakukan lagi, ya. Nah, ini artinya Nuh, Bapak dan Ibu. Nuh ini istirahat, ya. Dan Nuh, kalau Bapak dan Ibu pelajari katanya, itu kalau dibalik menjadi kasih karunia, ya. Kasih karunia itu Chen, ya. Jadi ini Nuh, ya, NUCH gitu ya, dibalik menjadi Chen, ya. Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih detail, ya. Cuma ini adalah istilahnya wordplay, ya, atau permainan kata-kata. Nuh mendapat kasih karunia, ya. Nuh mendapat Chen, ya. Jadi ini bolak-balik aja sebenarnya, Bapak dan Ibu, kalau bahasa aslinya, ya. Jadi pertanyaan nih, Bapak dan Ibu, kenapa? Karena perjanjian Nuh bukan sekedar diberikan kepada Nuh, tapi itu seperti tongkat estafet, ya, tongkat estafet yang diturunkan kepada orang-orang yang hidup benar, ya. Dan saya berdoa kita menjadi orang yang hidup benar. Tadi luputkan, ya. Ini tahun 2016, ya, kesaksian saja, ya. Oleh anugerah Tuhan saya sempat berangkat ke tempat ini di Amerika, ya, di Kentucky, ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat sekarang Kentucky mengalami tornado, ya, banyak yang rata, hancur, ya. Tetapi saya percaya kita orang-orang benar bisa masuk ke dalam bahtera itu, bukan sekedar secara fisik, Bapak dan Ibu. Oh, kalau gitu besok saya pergi, ya, ke sana, ya, saya punya duit gitu. Tetapi seberapa kita ini mengerti dan mendirikan bahtera ini, kita membangun bahtera ini, ya, Bapak dan Ibu. Kalau ada kesempatan, ya, mau main-main atau mau jalan-jalan, ya, di kami bikin gedung, ya, gedungnya bentuknya bahtera, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena itu biar menjadi perjanjian bahtera, ya, sesuai firman Tuhan yang Tuhan suruh, bahwa apa? Ada bahtera keselamatan atas apa? Atas kota kami, atas bangsa kita juga, Bapak dan Ibu, ya. Dan kesaksian saya mungkin untuk memberikan Bapak dan Ibu pengertian prakteknya gimana, ya. Ini awal tahun, Bapak dan Ibu, saya disuruh pergi ke Pakistan, ya. Dan awalnya saya malas, Bapak dan Ibu, ya. Kenapa? Karena saya pikir Pakistan itu bukan negara buat liburan, Bapak dan Ibu, ya. Siapa yang mau, Bapak dan Ibu, liburan ke Pakistan? Saya rasa jarang, ya, ada artis, ya, atau hamba Tuhan, ya, retret di Pakistan, ya, pergi ke Pakistan, ya, nggak ada, ya. Dan singkat cerita, awalnya saya juga nggak mau, Bapak dan Ibu. Kenapa? Saya pikir, waduh, mereka negara begini-begini, melakukan ini, itu, ya. Kalau Bapak dan Ibu baca sejarahnya, ya, pemimpin Al-Qaeda itu katanya, atau ISIS itu katanya pernah tinggal di situ, ya. Al-Qaeda lah mungkin, ya. Nah, jadi singkat cerita, saya bergumul dan mencari Tuhan, ya. Dan Tuhan itu memberikan saya belas kasihan, Bapak dan Ibu, ya, belas kasihan, sehingga itu saya tuh diperlihatkan, ya, wajah-wajah daripada
orang-orang ini, ya orang-orang yang mungkin seperti itu ya, matanya mencorong, ya begitu ya, berjenggot gitu ya, dan mungkin dalam hati mereka memendam kebencian, ya. Tetapi ketika saya mengerti hal itu, saya bukan marah, ya, tetapi saya merasakan sakitnya hati Tuhan ketika Tuhan itu kehilangan mereka. Ya, singkat cerita, saya bisa mendoakan mereka dengan belas kasihan. Saya akhirnya pergi berangkat ke Pakistan ya buat KKR Bapak dan Ibu ya untuk 2.000 orang ya makanannya 2.000 kita siapkan yang datang mungkin sekitar 1.000 lebih tapi singkat cerita orang-orang diberkati Bapak dan Ibu ada mujizat kesembuhan ya hamba Tuhannya itu bersaksi bahwa apa itu adalah KKR yang paling keren istilahnya menurut mereka sepanjang sejarah daripada kota itu Bapak dan Ibu. Nah jadi gini Bapak dan Ibu pertanyaan dan perenungan seberapa kita mendapat bagian dalam perjanjian Nuh ini. Seberapa kita ini bisa berharap kita diluputkan dari murka Allah yang akan turun, dari air bah yang akan melanda ketika apa? Ketika anak manusia itu datang kembali, Bapak dan Ibu. Ya, apa yang dilakukan Nuh? Nuh hidup benar dan tidak bercela. Ya, hari-hari ini Bapak dan Ibu banyak orang yang kelihatannya di luar baik tapi melakukan hal-hal yang jahat ya kalau Bapak dan Ibu ikuti ya di Amerika gitu ya ada orang yang kelihatannya sosialita gitu ya selebriti gitu ya tapi melakukan hal-hal yang jahat ya sehingga sedang diadili ya dan itu tuh mungkin ada orang-orang lain ya pejabat-pejabat ya bangsawan-bangsawan ya orang yang istilahnya bergelar kerajaan itu ikut terlibat Bapak dan Ibu dalam dalam perbuatan yang jahat itu ya. Nah, jadi ini juga butuh kesetiaan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena untuk membangun Bahtera ini katanya ada yang ngitung itu butuh 55 sampai 80 tahun ya. Jadi nggak sebentar Bapak dan Ibu ya. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu saya gambarkan sekilas-kilas aja ya. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa renungkan dan praktekkan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Bahwa apa? Bahwa Nuh ini beriman, bahwa Nuh ini taat Bapak dan Ibu ya. Supaya kita mengerti Bapak dan Ibu bahwa apa ini ada gambarannya mungkin kita nggak pelajari sekarang terlalu detail tetapi kita mengerti kita bisa cari di mana kita bisa pelajari di mana ya ada gambaran juga bahwa apa Bapak dan Ibu di Yeskiel 9 ada satu kota ya kota yang berdosa ya sehingga apa sehingga malaikat itu disuruh melakukan hukuman atas kota itu ya atas kota Yerusalem ya mereka menggunakan alat perusak ya tapi apa tapi orang-orang benar ditandai dengan huruf T pada dahinya. Nah, apakah kita mendapat tanda ini nggak, Bapak dan Ibu? Ya, mungkin saya nggak bisa nggak bahas terlalu detail, tapi saya kasih contoh sedikit lagi, Bapak dan Ibu. Ya, izinkan saya tutup dengan contoh ini. Ya, nah tahun 2019 itu ada berita, ya katanya ada apa? Ada potensi tsunami di Jogja, ya, potensi tsunami Laut Selatan mencapai 20 meter ya bahkan sampai sekarang juga masih ada Bapak dan Ibu ya dan saya ini menyampaikan dari sisi apa dari sisi saya pernah dikasih kelihatan ya sudah 2-3 kali Bapak dan Ibu bahwa tsunami itu memang dapat terjadi ya kemarin itu ada hamba Tuhan Joy Israel juga menyampaikan ya bahwa apa dia lihat mengalami mimpi bahwa apa terjadi tsunami ya di Jakarta ya saya itu ketika lihat tsunami itu Bapak dan Ibu tsunami itu kira-kira tingginya itu setinggi Mangga 2 WTC Mangga 2 ya jadi WTC Mangga 2 lantai berapa mungkin lantai 4 atau lantai 6 nah saya lihat itu tsunami-nya setinggi itu ya jadi saya mengerti Bapak dan Ibu ini bukan sekedar berita koran ini bukan sekedar pengetahuan para ahli tetapi ya memang dapat terjadi Bapak dan Ibu ya nah singkat cerita apa yang kita lakukan ya kita doa keliling Bapak dan Ibu kita tutup pintu-pintu gerbang maut kita cari pijakan daripada kuasa-kuasa gelap ya itu sekitar bulan Juli ya kami berangkat ke Yogyakarta ya terus singkat cerita Bu kalau ingat kejadiannya itu tanggal 2 Agustus Jumat itu ada gempa ya terus Minggu tanggal 4 listrik sepulau Jawa mati Bapak dan Ibu ya ini ada mungkin beritanya ya ini ada beritanya gempa ya dan saya percaya apa Bapak dan Ibu kita punya kuasa kita punya dampak ya untuk dapat menahan ya ini saya mungkin nggak bisa sampaikan secara detail tapi pada bulan Juli itu Bapak dan Ibu kami berangkat
ya ke Jogja. Ya, singkat cerita, ketika kami berangkat ke Jogja, Tuhan gerakan untuk apa? Angkat perjanjian matahari. Ya, jadi gimana? Kita tanya Tuhan, kita bawa-bawa ini bunga matahari. Jadi naik kereta Bapak dan Ibu bawa bunga matahari. Ya, terus singkat cerita, ya ini cara mengisi cawan. Ya, ini ada doa melalui grup call, puasa, menyembah, ya, doa mengerang, ya, terus masuk sidang ilahi, ya, mengisi cawan kebaikan. Saya nggak bisa jelaskan secara detail. Singkat cerita, ya Tuhan berikan tanda bahwa apa? Saya percaya kita bisa membuka langit, kita bisa mendorong kuasa-kuasa gelap itu. Ya, buktinya apa Bapak dan Ibu? Kita pergi ke tempat-tempat, ya, ke gunung-gunung, kita pergi ke makam, ya, kita ajak ini penjaga-penjaga makamnya untuk deklarasi, ya, untuk pegang bunga, ya, dan saya percaya yang dari tadinya langit tertutup jadi langit terbuka, ya, ini kita bikin foto dan ternyata ada gambaran langit terbuka. Dan saya percaya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya ya bencana itu ya saya percaya Bapak dan Ibu, kita semua bisa melakukan di tempat kita masing-masing. Kita bisa melakukan bagian kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Ya, ini sudah jam 8:20. Saya ajak kita tutup ya Bapak dan Ibu dalam doa sebentar ya. Kiaratasi kinamata karya layara base. Nosokono motokorio loyorobo sondora barabase. Nasakaraya rapase kenemete kiaraya. Kiara Yarabo, Syekerete Kiara Yarabo. Biar belas kasihanmu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh jiwa-jiwa, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar buat siapapun Tuhan yang mendengarkan firman ini, baik yang melalui Zoom ya atau melalui YouTube, mendapat api cinta Tuhan, api belas kasihan Tuhan. Sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, kami datang dengan hati, dengan pengertian bahwa Engkau sakit, Engkau tidak berkenan akan bencana, akan hal-hal yang buruk yang dapat terjadi. Tetapi Engkau merindukan pertobatan. Engkau merindukan kami untuk hidup benar, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, sebagaimana terjadi pada zaman Nuh, pada zaman Niniwe, bencana itu dapat ditahan. Kami, kota kami, provinsi kami dapat diluputkan dari bencana itu. Hamba bawa khususnya Banten, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, bahwa iblis mendakwa Banten, Tuhan, dengan satu bencana, dengan satu mungkin tsunami, mungkin banjir, mungkin letusan gunung seperti Krakatau atau apa. Tetapi kami berdoa, Tuhan, biar hari ini, Tuhan, umat-Mu, pasukan-Mu ini dibangkitkan, sehingga dapat datang kepada Tuhan dengan satu pengertian, dengan belas kasihan, sehingga umat-Mu ini, pasukan-Mu ini dapat melunakkan hati Tuhan, sebagaimana Musa melunakkan hati Tuhan. Sehingga ketika hati-Mu dilunakkan, Tuhan, Engkau menyurut daripada murka-Mu yang menyala-nyala, dan Engkau menahan, menunda bencana itu. Kalau bencana itu sudah tidak dapat ditunda, biar itu dikurangi, Tuhan. Ingat, Tuhan, jiwa-jiwa yang kehilangan keselamatan, kehilangan tempat tinggal, Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hari ini, Tuhan, pengertian itu turun dan kami bangkit. Kami dapat menjadi generasi yang
menduduki kota demi kota, tempat demi kota, tempat sesuai firman yang berkata, setiap tempat yang kami duduki, Tuhan berikan kepada kami menjadi milik kami. Kami dapat bergerak, berfungsi, sebagaimana Petrus yang Tuhan berikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Sebagaimana Tuhan, hamba berdoa Tuhan, hamba sudah saksikan ya apa yang Engkau kerjakan melalui Bahtera. Biar kami juga mengerti Tuhan, kami juga menangkap, kami masuk ke dalam Bahtera itu, dan pada harinya Tuhan, ketika air bah itu turun, kami menjadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam Bahtera, kami tidak menjadi bagian orang-orang yang terkena daripada hujan bahkan air bah itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ke depan bukan hari-hari yang mudah Tuhan, tapi kami berdoa, mampukan kami Tuhan, berikan kami kemampuan dan kesabaran. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata amin. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa saksikan itu aja ya, tapi kalau Bapak dan Ibu mau mengerti detailnya, saya rasa itu sangat perlu praktek ya. Jadi kalau praktek itu ya sangat berbeda dengan teori ya. Kalau ini tuh istilahnya mungkin kesaksian dan teori ya, tetapi saya menghimbau yang menyarankan kalau memang mau praktek ya belajar itu cari ambil waktu untuk mengikuti supaya benar-benar mengerti bagaimana berdiri untuk satu kota, suatu bangsa dan menahan bencana ya, karena memang sudah ada peringatan hamba-hamba Tuhan bahwa Banten itu termasuk yang diancam ya, dan Bapak Ibu mungkin ingat ya waktu itu akhir tahun kalau nggak salah ya, tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, itu ada tsunami ya, itu tewas berapa orang ya, termasuk artis dan lain sebagainya ya. Saya juga bukan nakut-nakutin, karena saya pernah dikasih mimpi itu Bapak dan Ibu ya. Ketika saya mimpi itu, saya lihat Jakarta hancur dan saya tuh ketakutan ya, saya menggigil selama sekitar sebulan ya. Jadi saya merasa itu dari Tuhan ya. Oke, saya kembalikan kepada Ibu Eva. Yes, terima kasih Pak Ferry. Bahwa kita harus berdoa bagi kota di mana kita tinggal ya, dan terutama PSBB ini memang terutama waktu kemarin ini kita untuk berdoa untuk kita membentuk pasukan Banten. Jadi untuk berdoa bagi Banten. Kita harus berdiri bagi kota kita, yaitu di Banten, Provinsi Banten, karena kita nih di Tangerang ya. Jadi baiklah Bapak Ibu, kita akan persiapkan perjamuan kudus. Nanti sisanya bisa diolesin di rumah kita masing-masing, atau disiram di tanah di rumah tempat kita tinggal supaya kita diluputkan ya. Karena waktu kemarin ini saya tuh hari apa ya, waktu saya chatting dengan Pak Ferry itu hari apa ya Pak, hari Selasa ya, Selasa malam jam 12 malam saya waktu itu mau doa, tapi waktu itu saya tiba-tiba berbahasa roh dan nggak tahu, perasaan saya tuh sedih gitu. Ada apa ya, tiba-tiba bahasa roh dan saya nggak bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, dan tiba-tiba sedih, dan biasanya itu kan menyatakan ada sesuatu terjadi. Dan waktu sebelum kejadian Krakatau juga itu mau Gunung Krakatau mau meletus itu, saya juga merasakan waktu ada gempa atau apa di Palu, saya juga begitu. Jadi kalau ada terjadi sesuatu, saya kadang-kadang merasa kayak ada satu bangkitkan, ayo doa. Jadi waktu itu saya kemarin tuh sedih, kayaknya kenapa ya Tuhan waktu itu Rabu ini kan gempa, dan ini kita mari berdoa untuk kota di mana kita tinggal. Kita percaya kita nih pasukannya akan dibangkitkan di akhir zaman untuk menjaga kota kita. Baiklah, kita akan perjamuan kudus, mungkin tadi bisa pimpin perjamuan kudus. Ya, udah menyiapkan ya Bapak dan Ibu, masing-masing siapkan perjamuan kudus. Itu saya lihat Ibu Nani masih ambil dulu. Ya, saya tunggu sebentar ya. Mungkin dulu Pak Saud ya. Pak Saud masih ada di sini. Shalom. Iya betul, Ivan 17. Ya waktu itu tsunami di Banten. Ya betul. Yes.
Ya, memang iblis itu mau mencuri, membunuh, dan membinasakan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus mengerti bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, itu Alkitab berkata di Yohanes, kita di surat Yohanes ya, 1 Yohanes 3, ya, kita dapat membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya. Apa Pak Sormin ada di sini, Pak Douglas, bisa satu lagu sebelum perjamuan kudus. Pak Douglas, are you ready? Ada nggak di sini Pak Douglas? Oke. Pada WL pada kemana? Oke, baiklah. Yeah. Kita akan nyanyikan satu lagu ya. Ini Pak Saud udah masuk, Bu. Oh, udah ya. Oke, silakan Saud satu lagu. Haleluya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya apa? Mungkin bisa ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Bagi yang mau menanggapi tentang firman Tuhan, silahkan. Mungkin Pak Handoko atau Pak Robert sambil menunggu WL-nya. Ya, Bu Mona, atau siapapun. Oke. Oke ya, kita percaya bahwa kita ini sebagai penjaga kota di mana kita tinggal. Bu Nani, mungkin ada tanggapan, Bu Nani, silahkan buat masukan. Mau perjamuan kudus. Terima kasih Pak Ferry. Dan makasih, saya juga merasa bertanggung jawab nih dibangkitkan untuk sebagai penjaga-penjaga kota ya. Jadi kita siap harus menanggapi panggilan Tuhan. Jangan kita abaikan atau masa bodoh kalau Tuhan sudah memperingati ya. Kita menanggapi dengan serius biar kita dapat hikmat bagaimana cara mengatasinya. Bagaimana cara kita memenuhi rencana-rencana Tuhan itu untuk membatalkan atau mengurangi rencana iblis itu supaya kita jangan terlalu banyak korban. Kalau bisa ya dibatalin gitu ya. Mari kita anak-anak Tuhan menanggapi dengan serius gitu. Ya, terima kasih Pak Ferry. Ya, kita mau merespon dengan benar panggilan Tuhan. Terima kasih biar nggak terlalu banyak korban ya, dan kita anak-anak Tuhan bangkit. Amin. Ya, terima kasih Bu Nani. Oke, baiklah kita akan mulai masuk ke perjamuan kudus. Silakan Pak Ferry. Iya, ya. Saya ajak ini lagu aja ya, maksudnya dengan suara saya yang ini mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Saya bacakan dari Yohanes 6 ayat 48. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amen. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mata di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, akan hidup dari selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan,
hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami angkat Tuhan, bukan sekedar sebagai satu kebiasaan Tuhan, tapi kami sungguh-sungguh datang Tuhan, untuk menaikkan syukur kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini tidak seberapa Tuhan dibandingkan pengorbanan-Mu untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Ketika Engkau turun ke dalam dunia, Engkau menjadi manusia yang terbatas. Engkau taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Taat untuk menebus kutuk, karena Firman berkata bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Kami percaya Tuhan, ketika kami pegang tubuh ini benar-benar tubuh-Mu, ini benar-benar daging-Mu, dan kami makan dengan iman. Ketika kami makan, ini menyatu dengan tubuh kami, bahkan tubuh-Mu ini menguasai kami Tuhan. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan seluruh jadi kehendak-Mu, terutama Tuhan, hamba bawa untuk Provinsi Banten ini Tuhan. Biar kami bukan menjadi sekadar orang-orang yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, tapi kami benar-benar mengerti, menjadi orang yang dewasa, dapat membedakan yang baik dan yang jahat, dan sungguh-sungguh melakukan yang menyenangkan hati-Mu. Sehingga sebagaimana Nuh, ketika Nuh menaikkan korban, hari ini kami naikkan korban darah anak-Mu ini Tuhan. Sehingga ketika Engkau mencium, Engkau mengingat korban yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, Engkau berkenan dan Engkau sekaligus menyurutkan murka-Mu dan menahan daripada bencana itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami makan tubuh-Mu. Nama Yesus. Makanlah dengan iman Bapak dan Ibu. Tuhan, cawan ini adalah cawan perjanjian yang dimeteraikan dengan darah-Mu. Cawan satu perjanjian baru, di mana dengan perjanjian itu kami ditebus sebagai umat-Mu, kami adalah milik-Mu. Dan hari ini secara khusus Tuhan, kami angkat Tuhan, bahwa kami juga adalah ahli waris keturunan Nuh, yang oleh anugerah dan kemurahan Tuhan juga berhak menerima keluputan Tuhan. Bukan dengan kebenaran kami sendiri Tuhan, tapi karena karya-Mu di kayu salib. Karena darah-Mu yang telah membeli setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Kami angkat sekali lagi Tuhan, cawan ini Tuhan. Firman berkata bahwa jika boleh Tuhan, lalukanlah cawan ini daripada kami, tetapi bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Sama seperti ketika Yesus berkata di Getsemani kepada Bapa, kami juga berkata Tuhan, kalau boleh Tuhan, lalukanlah cawan-cawan yang bukan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami berdoa Tuhan, sebagaimana Yesus berdoa, biar kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dipaksakan terjadi, direkayasa terjadi dalam hidup kami. Sehingga berdoa Tuhan, kami diluputkan, diselamatkan, sesuai dengan perjanjian Nuh. Di mana ketika Engkau datang kembali, kami termasuk daripada bagian orang-orang yang diluputkan. Kami boleh mengalami pengangkatan Tuhan. Dan diluputkan dari masa-masa kesukaran, masa-masa tribulasi, masa-masa kesakan. Atau kalaupun ada yang tidak diangkat Tuhan, kami berdoa, berikan jaminan Tuhan. Supaya tetap kuat, tetap bertahan sampai akhir, dan tetap setia. Tidak menyangkal, tetapi setia sampai akhir. Terima kasih Bapak. Kami minum dengan iman bahwa ketika kami minum, kami bersekutu dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu ini menguasai dan Amin. di dalam hidup kami, sehingga tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus yang dapat bertahan, karena ada darah-Mu sendiri yang mengalir di dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus, kami minum dengan iman. Amin. Ya. Ya, Bapak dan Ibu yang mau, sebentar Ibu, 10 detik aja. Bapak Ibu yang mau ya, itu berdasarkan Yeskiel 9 ya. Itu ada orang-orang yang dahinya ditandai ya dengan huruf T ya. T itu ya bentuknya itu memang berbeda ya. Jadi ada yang bentuknya itu seperti ambang pintu ya ketika zaman Yeskiel gitu ya. Nah, jadi mungkin gimana ya gini. Nah, jadi poinnya adalah gini Bapak dan Ibu. Ya kalau Bapak dan Ibu mau, Bapak dan Ibu tergerak. Nah, ini
boleh saya ajak untuk memberikan tanda di dahi kita ya, sesuai dengan iman masing-masing. Kalau tidak tergerak ya tidak apa-apa. Tuhan, hamba mengangkat Tuhan Yeskiel 9 Tuhan. Di Yeskiel 9 ada malaikatmu yang memberi tanda di dahi orang-orang yang berkeluh kesah atas dosa. Kami juga berdoa Tuhan, kami termasuk bagian daripada orang-orang yang mengerti akan dosa-dosa, dosa kejahatan. Mungkin ada orang yang menipu, ada orang yang berbohong, ada orang yang mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada orang yang terikat dengan mamon Tuhan. Kami berdoa kami menjadi orang yang memintakan ampun, dan hari ini Tuhan kami terima meterai, tanda di dahi kami Tuhan, sehingga kami termasuk daripada orang-orang yang ditandai dan tidak ikut dirusak sebagaimana malaikat-malaikat itu merusak orang-orang yang lain. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kami diluputkan, provinsi kami diluputkan, bahkan bangsa kami diluputkan. Di dalam nama Yesus kami terima dengan iman. Amin. Amin, amin. Haleluya. Thank you. Terima kasih Pak Ferry. Hari ini kita percaya ada lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan luar biasa hari ini. Kita percaya hari-hari ini kita dibangkitkan sebagai pasukan ya. Semangat pasukan. Kita percaya walaupun kita baru merintis PSBB, tapi kalau Tuhan berkenan kita akan, oh ya Bapak Ibu ini untuk yang tadi perjamuan kudus, yang sisanya saya nanti mau diolesin di itu ya Pak ya, yang tiang pintu. Oke, sudah dari ini ya gempa atau apapun, kita percaya tidak akan menimpa kita, keluarga kita. Kita doakan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak Pak Ferry. Saya juga menyapa yang baru bergabung di sini, ada Ibu Tina, Shalom Bu Tina, Bu Vivian, Maria, Ibu Sivina, Shalom. Oke, Bu Novi baru join ya. Ada Galak. Oke, baiklah Bapak Ibu. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan bangkitkan generasi-generasi karakter Kristus yang mau berdiri bagi kota di mana kita tinggal. Jadi kita berdoa untuk Pak Handoko mungkin di Jambi ya, atau Pak Robert. Jadi kita berdoa bagi kota di mana tempat kita tinggal ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk itu baiklah kita akan masuk untuk doa syafaat. Yang bertugas silahkan doa syafaat. Hari ini yang bertugas Pak Ruli. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersyukur kalau sampai hari ini kami masih diberi hidup yang sehat. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, jika ada yang sakit, Engkau memberi kesembuhan untuk mereka semua ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Bapak. Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai, untuk Bapak Presiden, Pak Jokowi Widodo, dan Wakil Presiden beserta para kabinet, dari tertinggi sampai yang terendah. Berikanlah hikmat untuk memimpin bangsa kami. Berikanlah roh takut akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan terjadi pemulihan untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kasus pandemi COVID-19 di negeri kami agar kasusnya semakin hari semakin turun. Banyak pasien-pasien yang sembuh dari penyakit ini. Juga untuk program vaksin yang sedang dilaksanakan di seluruh Indonesia, biarlah bisa merata ke seluruh lapisan rakyat Indonesia. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdoa juga untuk para dokter dan tim medis yang selalu setia dalam membantu kasus pandemi yang ada di negeri kami. Biar Engkau memberikan kesehatan untuk para dokter dan tim medis. Bapak, kami juga mau berdoa untuk perekonomian di negeri Indonesia. Biarlah perekonomian di negara kami bisa kembali pulih, baik dibuka lapangan pekerjaan yang baru, juga untuk barang-barang yang diekspor ke luar negeri bisa berjalan dengan baik. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para penginjil dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani di PSBB agar bisa banyak menjangkau banyak jiwa-jiwa di seluruh benua dan banyak yang bertobat, mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami juga mau berdoa khususnya untuk Ibu Eva selaku yang memimpin dalam PSBB. Berikanlah karunia dan roh hikmat yang lebih lagi agar bisa terus melayani Engkau lebih setia lagi. Bapak juga untuk kesehatan Ibu Eva dan keluarga Engkau memberikan yang terbaik. Semua doa-doa syafaat kami yang kami alaskan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Ruli. Kita akan masuk dalam ministry update. Ya, oke Bapak Ibu, kita percaya hari-hari ini kan kita doa kenapa Zoom tiap hari ya, kita harus membangun iman kita setiap hari, walaupun kadang-kadang saya juga ya tiap hari itu kadang capek, tapi kita percaya kalau kita semangat di dalam Tuhan itu usaha kita nggak sia-sia ya. Oke, baiklah, untuk ministry update silakan di-share Pak Ruli untuk jadwal kita selama seminggu. Kita ada ibadah jam 7 pagi, dari jam 7 sampai setengah 9. Karena ini doa pasukan, ya mungkin lewat ya jam 9. Jadi Senin kemarin kita ada seri penginjilan bersama Pendeta Ferry Lembong. Ya nih, hari Senin. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mendengarkan khotbah, seri khotbah Pak Ferry, silahkan di YouTube ada. Selasa kita ada bagaimana membangun manusia batinia. Jadi kita harus dipersiapkan untuk manusia batinia ini semakin kuat ya, karena tantangan dengan adanya virus COVID ini ya. Nah, ini kita bisa direview di YouTube ya Bapak Ibu. Untuk hari Rabu ini kita Pak Daniel Ferry juga kita direkam di YouTube. Jadi yang mau mendengarkan khotbahnya mengulangi lagi di review bisa nanti di YouTube ini ya. Next Pak. Ya. Oke. Nah ini menahan bencana dengan perjanjian Nuh. Hari ini saya sungguh diberkati bahwa kita memang harus berdiri bagi bangsa kita, terutama kota di mana tempat kita tinggal. Oke, next. Next, Pak. Ya, nanti malam kita juga akan berdoa bagi bangsa-bangsa di 5 benua. Kita akan dilayani oleh Pastor Madin dari Malaysia. Temanya kesukaan bagi dunia. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan bergabung jam 7 malam dengan Pastor Madin. Kita ada doa-doa untuk pendoa-pendoa. Kami juga membuka untuk bagi yang mau pelayanan untuk sebagai pendoa syafaat. Kita welcome untuk mendoakan negara-negara di 5 benua. Karena kita ini nanti pergerakannya dari timur ke barat. Jadi kita bergerak melalui media ya Bapak Ibu. Kita berdoa di sini untuk negara-negara di 5 benua. Next, Pak Ruli. Kamis besok kita akan dilayani oleh Pendeta Anton Thanos, judulnya No Turning Back. Jadi ada permuritan ya ini. Oke, next. Jumat kita akan dilayani oleh Pendeta Philips Bulolo. Jadi ini kita Jumat ini ada seri kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang mau kesaksian silahkan hubungi Bu Ella atau nanti hari Jumat langsung ya. Kesaksian diberikan kesempatan 5 menit. Oke, baiklah. Untuk Sabtu udah ada belum, Pak Ruli? Sabtu kita juga akan dilayani oleh Dr. Maurice Panggabean dari Inggris. Dia tinggal di Inggris ya. Oke, jam 2 siang kita ada juga ibadah KKR pemulihan ya. Terima kasih untuk demikian informasi update. Baiklah, Bapak Ibu, kita akan yang terakhir, kita akan doa penutup. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, karena ini adalah training doa pasukan, mungkin bertanya silahkan. Salam Bu Eva. Ayat hafalan hari ini kita nggak ada, Bu. Oh iya, ayat hafalan, sorry lupa. Oke, baik. Robert, silahkan ayat hafalan. Iya, oke. Jangan sampai kita lupakan gitu, Bu. Iya, saya lupa. Oke. Ya, baiklah. Shalom, Ibu Bapak dan Tuhan Yesus semuanya. Mari kita akan membacakan ayat hafalan pada hari ini. Semua itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita saling
satu sama lain, tetapi semua yang kita perbuat hanya untuk Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Hafalan dari Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak Robert. Jadi ayat minggu ini khusus, sebenarnya ayatnya cuma 1, Yohanes 3 ayat 3. Jadi ini yang dihafalkan untuk minggu ini, Bapak Ibu. Kalau yang kemarin diulang, karena bulan September ini kita juga percaya kita masuk untuk ayat-ayat penginjilan. Ini adalah salah satu ayat-ayat penginjilan. Jadi kalau udah dihafal di luar kepala, otomatis nanti kalau menginjil itu gampang. Karena visi misi PSBB kan untuk menjangkau jiwa. Oke, terima kasih Pak Robert. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk doa penutup kalau tidak ada yang mau bertanya. Ya, doa penutup untuk doa berkat ya. Thank you semuanya yang sudah hadir. Baiklah Pak Ferry, kita doa penutup ya. Di sini. Bisa minta tolong untuk doa berkat, Pak. Iya, sebentar. Ya. Yes. Tuhan, biar selesai dari tempat ini, Tuhan, dari ibadah pagi ini, kami tidak menjadi orang-orang yang sama, Tuhan. Kami keluar menjadi pasukan, Tuhan. Firman berkata bahwa segala pasukan itu keluar dari perbudakan di Mesir dan menjalani menuju ke arah tanah perjanjian, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami adalah lebih daripada pemenang oleh Kristus Yesus di dalam hidup kami. Biar Engkau tunjukkan, Tuhan, Engkau bangkitkan, Tuhan, di mana kami harus berdoa, kemana kami harus berdoa, bagaimana caranya kami harus berdoa. Mungkin ada yang harus ke tempat yang tinggi, mungkin harus ada yang belajar mengelilingi kota. Kami percaya, Tuhan, ada perubahan, ada keajaiban ketika kami mulai mau melakukan apa yang menjadi sebagaimana Yosua, Tuhan, menduduki tanah perjanjian, Tuhan. Kami juga percaya kami dibangkitkan untuk menjadi lebih daripada pemenang dan menduduki tempat-tempat perjanjian. Kami berdoa, Tuhan, juga kami diberikan hati-Mu sendiri, Tuhan, sehingga kami dapat menangkap apa yang hari-hari ini penting bagimu, Tuhan. Apa yang hari-hari ini Engkau sedang rasakan, Engkau sedang pikirkan, sehingga Tuhan kami dapat melunakkan hati-Mu sebagaimana Musa melunakkan hati-Mu. Biar kami juga belajar, Tuhan, untuk berdoa, Tuhan, sebagaimana di 2 Tawarikh 7, ketika kami mencari wajah-Mu, ketika kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Tuhan akan membuka langit, Tuhan akan menurunkan berkat dari surga. Ampuni, Tuhan, setiap kesalahan, setiap pelanggaran, biar kami terima berkat dari yang terbaik, berkat anugerah dari Bapa di surga, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis, yang intim dengan Roh Kudus, sehingga kami mengenal Roh Kudus, kami hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami hidup dengan buah-buah roh, mengerjakan karunia-karunia Roh Kudus, dan kami berdoa juga, Tuhan, kami terima berkat Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat generasi, berkat turun-temurun, berkat perjanjian kasih setia, berkat sebagaimana Yusuf juga menyelesaikan putaran terakhir. Kami juga berdoa, kami diberkati, Tuhan, kami dimampukan. Kami juga terima berkat-Mu, Tuhan, berkat imam. Tuhan memberkati dan melindungi kami, Tuhan menyertai kami dengan wajah-Nya dan berikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya sendiri kepada kami dan berikan kami shalom, damai sejahtera. Kami keluar menjadi terang, menjadi garam, mengubah wilayah di sekeliling kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Ya. Mungkin selamat Natal juga Bapak dan Ibu ya. Selamat Natal, selamat tahun baru.